Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, selamat bertemu kembali pada pembelajaran hari ini. Apakah Ananda masih semangat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak ibu semuanya, sebelum mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pembelajaran kita hari ini adalah muatan bahasa Indonesia kelas 5, tema 5 tentang cerita non-fiksi. Dengan KD bahasa Indonesia kali ini adalah 3.7 dan 4.7. Sedangkan tujuan pembelajaran diharapkan setelah menonton video ini, Ananda dapat menentukan ide pokok teks non-fiksi. Dan yang kedua, dapat menguraikan informasi teks non-fiksi ke dalam paragraf atau sebaliknya. Nah, sebelum kita mempelajari teks non-fiksi, kita tahu terlebih dahulu tentang teks cerita fiksi. Apa sih cerita teks fiksi itu? Teks cerita fiksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa teks fiksi itu adalah cerita yang bukan fakta tetapi hanya khayalan penulis atau pengarangnya saja. Contoh, novel, cerita fiksi pendek anak-anak berupa Sang Kuryang, Malin Kundang, cerita Si Cerdik Kancil, dan lain sebagainya. Apa sih cerita non-fiksi itu? Cerita non-fiksi yaitu teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Contohnya, esai, jurnal, tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Seperti contoh buku ibu berikut ini, yaitu Di Balik Kisah Ibuku. Ini adalah kisah nyata dari seorang ibu. Kemudian, untuk menentukan cerita non-fiksi, kita harus tahu dulu, kita harus menentukan ide pokoknya. Apa sih ide pokok itu? Yaitu inti permasalahan yang ada pada sebuah teks. Kemudian, ide pokok disebut juga pikiran pokok, pikiran utama, atau gagasan pokok. Nah, bagaimana menentukan ide pokok pada teks non-fiksi, terutama teks yang kita baca? Yang pertama, baca teks dengan seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf. Yang ketiga, menyusun ide pokok dengan kalimat sendiri. Yang keempat, memperhatikan pilihan diksi sesuai KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, bagaimana pula menentukan teks yang kita dengar? Teks non-fiksi yang kita dengar? Ya, yang pertama, dengarkan teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, catat kata-kata kuncinya. Yang ketiga, gunakan kata tanya. Oke, kita lihat contoh menentukan ide pokok pada teks non-fiksi yang kita baca. Yuk, kita baca teks non-fiksi ini.
Ekosistem yang terdapat di bumi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa campur tangan manusia, misalnya hutan dan laut. Sementara itu, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh tangan manusia. Contohnya sawah, kolam, dan akuarium. Nah, dari bacaan ini yang telah kita baca, mana sih ide pokok di sini? Nah, kita lihat kalau mencari ide pokok, Ananda juga sudah mempelajarinya. Tentukan yaitu temukan dulu kalimat utama. Nah, kalau kalimat utama ada yang berada di kalimat yang pertama dan ada di tengah dan ada terakhir. Nah, kebetulan kalimat utamanya berada pada kalimat yang kedua yang telah Ibu beri tanda hitam ini. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Jadi ekosistem itu ada dua. Kita simpulkan ya ide pokoknya. Ekosistem ada dua, yaitu ekosistem alami dan buatan. Bagus, kita lanjutkan. Ya. Kemudian, bagaimana menentukan ide pokok teks non-fiksi yang kita dengar? Mungkin kita dengar dari radio, televisi, bisa kita dengar dan kita lihat di televisi. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat teksnya ya. Nah, ayo Ananda dengarkan. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan. Bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasa. Ada dua pengelompokan metamorfosis berdasarkan tahapan daur hidupnya, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, yang mana sini sebagai ide pokoknya? Oke, kita lihat kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Nah, ternyata ide pokoknya terdapat pada kalimat yang kedua, yaitu metamorfosis ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ya, bagus. Nah, kita lihat berikutnya. Bagaimana mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Nah, sekarang dari ide pokok ya, menjadi sebuah paragraf. Nah, caranya yang pertama, tentukan topik. Ya. Kemudian, apa sih topiknya yang akan kita uraikan dalam bentuk sebuah paragraf. Kemudian, membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya. Kemudian, kita tulis ide pokok yang telah kita cari. Membuat kalimat utama. Dan yang berikutnya mencari informasi tambahan dari ide pokok tadi. Kemudian membuat kalimat pendukung. Oke, kita lihat contoh satu persatu dari bagaimana mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Nah, yang pertama kita lihat topik. Topik yang kita pakai di sini adalah harimau. Kemudian kosakatanya, contohnya ekosistem, hewan pemangsa, karnivora, hutan, habitat, pemakan hewan lain. Nah, ide pokoknya harimau adalah predator dalam ekosistem hutan. Nah, kita ubah ide pokok tadi menjadi kalimat utama, kita tambahkan kalimatnya. Sebagai ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Nah, kemudian yang kelima, kita cari informasi tambahan. Mungkin ada tambahan dari kalimat
utama ini. Boleh tambahan dengan kalimat penjelas yang seperti yang telah Ananda pelajari. Kemudian membuat kalimat pendukungnya yang lain. Seterusnya baru kita menyusun kalimat utama, kalimat penjelas sehingga menjadi paragraf non-fiksi yang padu. Oke Ananda, bagaimana mengembangkan ide pokok tadi menjadi paragraf non-fiksi? Nah, yang telah kita cari tadi ya. Sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Harimau termasuk ke dalam hewan jenis karnivor karena pemakan daging hewan lain. Selain itu, dalam rantai makanan di sebuah ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Hal itu karena tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Oke Ananda, pembelajaran kita selanjutnya yaitu membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi. Yuk kita cari tahu. Yang pertama, kita harus membaca teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. Dan yang ketiga, menyusun ide pokok ke dalam kalimat dengan bahasa sendiri. Dan yang keempat, memperhatikan pilihan kata dan ejaan saat membuat ringkasan. Nah, contohnya dalam meringkas buku pelajaran, yaitu pelajaran IPA, IPS, PKN, dan lain-lain. Nah, bagaimana menggali informasi dengan membuat pertanyaan? Yang pertama tentu saja membaca teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, membuat kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks. Yang ketiga, kata tanyanya seperti apa, siapa, kapan, bagaimana, dan seterusnya. Memperhatikan pilihan kata dan ejaan sesuai KBBI saat membuat ringkasan. Nah, bagaimana menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran atau peta konsep? Tentu saja yang pertama kita harus membaca teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, membuat kalimat tanya yang berkaitan dengan teks. Contoh, apa, siapa, kapan, dan bagaimana. Kemudian memperhatikan pilihan kata ejaan saat membuat ringkasan. Yang kelima, menggunakan kalimat efektif. Ada kesamaan tadi ya dengan membuat kalimat tanya pada teks. Nah, apa contohnya? Pada konsep dari mind mapping kita. Peta konsep mind mapping. Contoh, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Siapa yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem? Nah, di mana ekosistem air tawar berada? Dan kapan terjadinya perubahan ekosistem? Ya. Oke, peta konsep atau mind mapping kita contohnya yaitu ekosistem. Ada kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, kenapa. Ya, ini adalah beberapa contoh dari peta konsep atau mind mapping. Nah, ini sebaiknya Anda yang jawab ya. Cari di dalam buku IPA Ananda yang telah Ananda pelajari. Kemudian, untuk melengkapi peta pikiran atau peta konsep mind mapping berikutnya adalah ancaman terbesar ekosistem laut.
Nah, ancaman terbesar bagi ekosistem laut. Kalau di sini jawabannya. Nah, apa pertanyaannya? Kata tanyanya tidak ada, namun langsung kepada poin pertanyaan saja. Nah, bisa Ananda jawabkan? Berikutnya, penyebab utama kerusakan ekosistem laut Indonesia. Selanjutnya, penyebab terumbu karang mengalami bleaching pada ekosistem laut. Dan berikutnya, cara mengurangi kerusakan ekosistem laut di Indonesia. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.